Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Ibrahim Raisi berbicara lewat telepon 17 April 2024. Pembicaraan diinisiasi pihak Teheran. Kedua presiden membahas secara rinci situasi di Timur Tengah, yang meningkat akibat serangan udara Israel terhadap misi diplomatik Iran di Damaskus dan tindakan pembalasan Iran. Dilansir Kremlin, Presiden Putin menyatakan harapannya bahwa semua pihak menahan diri secara wajar dan tidak membiarkan babak konfrontasi baru yang mungkin menimbulkan konsekuensi bencana bagi seluruh wilayah. Sebaliknya, Ibrahim Raisi menginformasikan kepada Putin bahwa tindakan Iran bersifat terpaksa dan dibatasi. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa Teheran tidak tertarik pada peningkatan ketegangan lebih lanjut. Kedua pemimpin tersebut sepakat bahwa konflik Palestina-Israel yang belum terselesaikan adalah akar permasalahan dari perkembangan yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Kedua presiden menegaskan sikap Rusia dan Iran yang mendukung gencatan senjata segera di jalur Gaza, pengentasan situasi kemanusiaan yang menyedihkan dan penciptaan kondisi untuk penyelesaian krisis secara politik dan diplomatik. Selama pertukaran pandangan mengenai permasalahan terkini hubungan Rusia-Iran, kedua pemimpin menyatakan niat bersama mereka untuk mendorong kerja sama bilateral yang stabil di berbagai bidang, termasuk pelaksanaan proyek infrastruktur yang saling menguntungkan. Presiden Putin mengucapkan selamat kepada Ibrahim Raisi dan seluruh Muslim Iran atas berakhirnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri yang baru saja dirayakan. Militer Israel menunjukkan kepada wartawan sisa-sisa rudal balistik yang dicegat di Israel dalam serangan Iran pada Minggu pagi. Sisa-sisanya hanya 70% dari keseluruhan rudal, karena hulu ledak dan bagian lainnya hancur selama intersepsi. Rudal berukuran besar tersebut, salah satu dari 120 rudal yang ditembakkan ke Israel, ditemukan pada Minggu pagi mengambang di laut. Menurut IDF, rudal tersebut diperkirakan memiliki hulu ledak seberat 500 kg. We're here with the body of one of the ballistic missiles that was launched from Iran directly to Israel. These ballistic missiles are ones that has 500 kilos of explosives in the warhead. We are talking about over 110 ballistic missiles coming from Iran, aiming towards Israel. These are 60 tons of explosives directly to Israel. Iran knew that when she was firing over 110 ballistic missiles, besides the cruise missiles, the rockets, the drones, firing 110 ballistic missiles is an escalation to the region, is a dangerous escalation. If those ballistic missiles would have hit Israel, it would cause a dangerous consequences to the region. But this is a ballistic missile launched from Iran on Saturday in order to attack Israel. It was one of over 110 ballistic missiles. Each of them carried around half a ton of explosives. Their role, their whole intention
was to kill and destroy Israel and Israeli lives. If they wouldn't have been intercepted, the scale would be immense. Really difficult to understand the magnitude of a half a ton explosive charge on a missile that is directed towards civilians, strategic locations, military bases, and so on. So the challenge, I've said, of course, there needs to be a response. There will be a response, as the Chief of Staff said. This cannot be allowed to happen. This rocket, this missile, with a half a ton, and another 110 like this, were headed in Israel's way. We had 30 cruise missiles. We had 170 explosive drones, all headed to cause death and destruction in Israel. That can't be permitted to happen again. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu adalah orang utama yang harus disalahkan atas serangan langsung pertama Iran terhadap Israel. Pihak utama yang bertanggung jawab atas ketegangan yang mencengkeram hati kami pada malam tanggal 13 April adalah Netanyahu dan pemerintahannya yang penuh darah, kata pemimpin Turki, yang sering mengkritik Israel dan kepemimpinannya, dalam pidatonya yang disiarkan televisi. Mereka yang selama berbulan-bulan bungkam mengenai sikap agresif Israel langsung mengecam respons Iran, ujarnya. Tetapi Netanyahu sendirilah yang pertama-tama harus dikutuk. Dia mengatakan serangan Israel pada tanggal 1 April terhadap konsulat Iran di Damaskus melanggar hukum internasional dan merupakan pukulan yang mematahkan punggung unta. Erdogan juga menyindir negara-negara barat kompatriotnya yang ramai-ramai protes ke Teheran atas serangan ke Israel. Namun bungkam atas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Turki pada Minggu menyerukan, diakhirinya eskalasi di Timur Tengah setelah serangan Iran terhadap Israel, dengan mengatakan ada risiko memicu perang regional. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal terhadap Israel pada Sabtu malam sebagai tanggapan atas pemboman Israel di bagian konsuler kedutaan besarnya di Damaskus. Hampir semua proyektil berhasil dicegat oleh Israel dan sekutunya. Hiç kimseye hayrı dokunmaz. Tüm aktörleri artık saldırılara son vermeye ve sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Uni Eropa bersiap memperluas sanksinya terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan Teheran terhadap Israel, kata diplomat utama Uni Eropa Josep Borrell Selasa 17 April setelah konferensi video darurat para menteri luar negeri blok tersebut. Borrell mengutip Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan bahwa Timur Tengah berada di tepi jurang, setelah serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran pada akhir pekan. Hari ini, para menteri mengambil sikap tegas, meminta semua aktor di kawasan untuk menjauh dari jurang maut, agar tidak terjerumus ke dalamnya, katanya kepada wartawan setelah pertemuan yang diadakan untuk membahas dampak serangan Iran. Borrell, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri, memperingatkan Timur Tengah akan berada dalam perang penuh jika setiap perkembangan dalam krisis saat ini diikuti dengan eskalasi. Borrell mengatakan beberapa anggota UE mengusulkan perluasan sanksi yang berupaya membatasi pasokan drone Iran ke Rusia, termasuk penyediaan rudal dan mencakup pengiriman ke proksi Iran di Timur Tengah. I will send to the External Action Service the request to start the necessary work related to these sanctions. The idea is to expand the existing Iran-Russia related drone regime, to expand it in two directions. The direction of the kind of arms, in order to include the possibility of sanctions for providing missiles, not only drones. By the time being, there is not evidence at all that Iran has been supplying missiles to Russia to attack Ukraine. But we could expand this regime in order to include this possibility.
Nasib warga Gaza untuk meraih kemerdekaan kian pupus. Pasalnya, Komite Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal menyetujui upaya otoritas Palestina untuk bergabung menjadi bagian dari anggota PBB. Dikutip dari The Times of Israel pada Rabu 17 April, penolakan ini diungkap langsung oleh juru bicara Komite Dewan PBB seusai 2 kali menggelar pertemuan bersama dengan 15 negara anggota inti untuk membahas permohonan Palestina. Dalam keterangan resminya, PBB menjelaskan bahwa penolakan ini terjadi lantaran Palestina tidak dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sebab untuk menjadi anggota penuh PBB, Palestina harus mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat selaku Dewan Keamanan PBB. Tidak hanya itu, Palestina juga setidaknya harus mendapatkan 2/3 dukungan dari anggota Majelis Umum PBB. Namun Amerika Serikat menilai bahwa pembentukan negara Palestina merdeka harus dilakukan melalui perundingan langsung antar pihak dan bukan melalui PBB. Alasan itulah yang membuat Amerika Serikat dan sekutunya menolak untuk memberikan dukungan kepada otoritas Palestina. Alhasil, PBB pun gagal menyetujui upaya otoritas Palestina bergabung menjadi bagian dari anggota penuh. Adapun dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB ini muncul terjadi 6 bulan setelah perang antara Israel dan militan Hamas Palestina di Gaza dan ketika Israel memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki. Otoritas Palestina menilai bahwa keanggotaan seperti itu secara efektif akan mengakui kemerdekaan warga Gaza dari kependudukan yang dilakukan Israel. Adapun Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang pada tahun 2012. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menunjukkan bukti keberhasilan mereka menangkal rudal dan drone kiriman dari Iran. Hal itu ditunjukkan melalui video di akun X pada Rabu 17 April 2024. Dalam postingan itu terlihat seorang wanita anggota IDF menunjukkan salah satu dari 120 rudal balistik Iran yang jatuh di Israel. Rudal yang diperlihatkan itu memiliki bahan peledak seberat 880 pon atau setara dengan 400 kg. Selain itu, IDF juga menunjukkan kepada wartawan beberapa rudal yang jatuh termasuk sebuah emat. Tangki bahan bakar rudal jarak jauh emat saja tingginya diperkirakan 11 meter. Dan menurut Badan Iran IRNA, emat biasanya diluncurkan dari pangkalan bawah tanah dan bisa memiliki hulu ledak yang beratnya mencapai 750 kg. Sebagaimana diketahui, Iran melakukan serangan dadakan pada Sabtu 13 April 2024. Ratusan rudal dan drone jelajah mendarat di Israel dan diklaim mengenai sasaran yang sah. Namun Israel menyangkal dan menyebut mereka berhasil menghancurkan sebagian besar dari serangan itu. Serangan mematikan Iran disebut meniru strategi yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile carrying over 400 kilograms of explosive that was fired at Israel last Saturday night. Iran launched over 120 ballistic missiles on Saturday night, targeting Israeli civilians and IDF bases. It is only thanks to the precise defensive operation of the IDF and the seamless cooperation with our international partners that we were able to intercept 99% of Iran's launches, among them over 170 explosive UAVs and 30 cruise missiles. We remain prepared for any future threats we might face, and we will not allow for Iran's disregard for human life to affect our people or the security of the Middle East. What you're seeing behind me is just a fragment. Di tengah konflik yang memanas di Timur Tengah, Israel masih terus berselisih dengan pasukan kelompok Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel pada Rabu 17 April, jet tempur Israel dikabarkan menyerang beberapa sasaran Hizbullah di Lebanon Selatan selama semalaman. IDF mengatakan bahwa sasarannya itu termasuk kompleks militer dan juga bangunan yang digunakan oleh Hizbullah di wilayah Qiyam, Mansouri,
Alma, As-Sab, dan juga di Yater. Media Lebanon melaporkan bahwa 1 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel terhadap sebuah kendaraan di kota Ain Baal dekat Tirus sekitar 15 km dari perbatasan Israel. IDF juga mengonfirmasi bahwa serangan itu membunuh komandan wilayah pesisir Hizbullah. Ia adalah Ismail Yosef Bas yang pangkatnya setara dengan komandan brigade. Hizbullah juga membenarkan hal tersebut. Hizbullah mengumumkan kematian Bas dengan mengatakan bahwa dia dibunuh saat berada di jalan menuju Yerusalem. Sebagaimana diketahui, sebelumnya serangan ini dilakukan atas balasan serangan Hizbullah. Hizbullah sebelumnya menembakkan beberapa roket dari Lebanon ke pangkalan Biranit. IDF mengatakan tidak ada korban jiwa dan juga pasukan terus menembaki lokasi peluncuran. Namun Hizbullah mengatakan 3 orang terluka ringan dalam serangan pesawat tak berawak itu.